Oke, halo Cecil. Halo Kak. Oke, eh, hari ini kita bahas statistika ya. Cecil, gimana kabarnya? Baik? Baik Kak. Oke, udah makan siang? Belum Kak, habis ini sih. Oh, oke. Sorry banget ya, gak apa-apa. Yang penting adalah daripada nggak makan. Eh, Kakak join dulu sebentar dari sini. Hari ini statistika, nanti em, hari Jumat sudut ya. Yang kemarin ada yang mau ditanya dulu, yang tentang fungsi. Belum ada sih Kak. Oke, boleh. Gak apa-apa, kalau ada ditanyakan aja ya. Nah, baru selesai uprak. Gimana, lancar tadi? Ya Kak. Alhamdulillah sih lancar Kak. Praktikum apa? Kenapa Kak? Praktikum apa? Bahasa Inggris. Hmm, tentang ngapain tuh praktik Inggris? Itu Kak, apa? Analytical exposition. Intinya ngapain? Ngapain sih? Kenapa Kak? Intinya ngapain sih itu? Kayak nge-analisis gitu sih Kak. Bikin sesuatu gitu, tapi kayak ada suatu isu, tapi kayak dianalisis gitu. Oke. Tapi biasanya bahasa Inggris ya. Iya Kak. Lumayan. Nih ya, kalau nggak ada UN ya gitu ya. Jadi sekolahnya numpuk tuh. Tapi kalau ada UN juga kayaknya ada UAS juga kalau nggak salah ya. Numpuk juga sih. Tapi semakin nggak ada UN kayaknya makin makin bebas itu guru-guru ngasih tugas sih. Apalagi sekolah negeri. Oke, eh, kalau kurang jelas nanti kakak perjelas. Jadi kalau dia udah convert ke PDF ini, filenya dikompres, auto kompres sendiri. Jadi burem. Coba apa nanti kakak perjelas. Udah kelihatan, Cecil? Udah Kak. Oke. Sebentar ya. Ya, kita bahas statistika. Nah, ini udah dipelajari di eh, matematika wajib kelas 12. Jadi Cecil harusnya udah pelajari di sekolah ini ya tentang statistika. Jadi yang kita bahas di statistika untuk PK ya, sebatas PK itu simple. Jadi dia nggak banyak-banyak dan lebih bernalar. Jadi nggak perlu takut rumus untuk yang data kelompok itu yang aneh-aneh kan ya. Tapi yang data tunggal aja udah aneh gitu. Misalkan untuk mencari data tunggal apa yang aneh ya? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya data kelompok yang aneh semuanya karena datanya punya rentang gitu. Karena kita nggak tahu setiap data tuh nilainya berapa. Tapi tenang, kalau di statistika PK itu semuanya data tunggal. Dan data tunggalnya pun dibatasi untuk ya seperti soal SMP gitu. Yang paling sering muncul biasanya rata-rata
Ya pertama baca grafik dulu ya. Pertama harus bisa baca grafik penyajian data. Jadi penyajian data itu kan bisa diagram lingkaran, bisa diagram batang, diagram garis dan sejenisnya. Itu harus bisa baca. Yang kedua itu ada tentang ya ukuran pemusatan. Pemusatan itu ada rata-rata, ada modus, ada median, tapi yang sering muncul itu rata-rata dan median. Terus ada ukuran penyebaran, itu tentang jangkauan. Nah, kalau rata-rata ini juga ada rata-rata gabungan ya. Gitu. Terus apalagi Kak yang muncul? Ya seperti ini doang. Jadi statistika untuk PK tuh hanya seperti ini, tapi yang ribet itu nanti soalnya. Gitu. Oke, nah kita review dulu sedikit tentang rata-rata ya. Jadi kalau baca grafik itu modal nalar ya. Mau baca grafik modal nalar. Jadi ya seperti PU gitu. Penalarannya umum gitu. Jadi semua orang juga bisa baca grafik, tapi belum tentu semua orang bisa memahami grafiknya. Ini grafiknya tentang apa sih gitu. Seperti itu ya. Nanti kita dilihat di contoh soal. Terus kalau untuk rata-rata, rata-rata itu apa sih Kak? Ya namanya juga rata-rata berarti eh, ini namanya ukuran pemusatan. Arti ukuran pemusatan apa? Artinya misalkan kita punya sekelompok data 2, 3, 7, 1, 4 misalkan. Kalau data ini akan kita wakilkan menjadi satu data, itu namanya ukuran pemusatan. Pemusatan itu artinya data ini dipusatkan. Kalau data ini dipusatkan kemana? Dipusatkan ke kalau dan itu namanya lebih ke metode ya, lebih ke definisi. Jadi rata-rata itu masuk ke ukuran pemusatan. Artinya data ini bisa diwakilkan dengan rata-rata. Cara mewakilkannya, cara menghitung rata-rata itu adalah jumlah semua data sigma xi dibagi dengan n. Jadi sigma dari i dengan 1 sampai dengan n untuk xi. Ini artinya adalah x1 ditambah x2 sampai xn dibagi dengan n. Nah, ini rata-rata untuk data tunggal ya gitu. Data tunggal kalau Cecil bertanya, apa bedanya data tunggal dengan data kelompok? Data tunggal itu setiap data punya nilai yang pasti, punya nilai yang fix. Kalau data kelompok, setiap data kita nggak tahu setiap data itu nilainya berapa, tapi kita cuma tahu rentangnya. Oh, umur 30 sampai 35 itu ada sekian orang, misalkan ada 10 orang. Tapi kita nggak tahu dari 10 orang ini masing-masing umurnya berapa, nggak tahu. Nah, itu data kelompok. Kalau data tunggal, setiap datanya punya nilai yang pasti. Oh, dari 30 sampai 35, oh berarti dalamnya misalkan ada 32, 33, 31, 30, gitu, 35. Kalau yang seperti ini namanya data tunggal gitu ya. Untuk data tunggal rata-ratanya seperti ini. Gitu. Nah, untuk mencari median gimana Kak? Nah, ingat, untuk median itu juga ukuran pemusatan, tapi ukuran pemusatannya simple, cari nilai tengah, data tengah gitu. Jadi ini menyatakan data tengah ya. Itu data tengah. Jadi kalau seperti ini data tengahnya tuh juga salah. Data tengah tuh harus diurutkan, namanya juga ukuran pemusatan. Jadi ini harus kita wakilkan. Untuk mewakilkannya kita urutkan dulu supaya rata gitu, supaya sistematis gitu, supaya mediannya punya makna seperti itu. Jadi kita harus urutkan dari awal dulu. Kalau kita urutkan range ulang, jadi 1, 2, 3, 4, 7. Nah, kira-kira kalau data ini kita wakilkan dengan median, maka perwakilannya atau mediannya adalah si 3. Seperti itu. Itu saja. Mesti ingat lah ya. Kalau jangkauan gimana Kak? Jangkauan itu ukuran penyebaran. Jadi ia menyatakan kalau data itu tersebar seberapa jauh sih gitu. Jadi ukuran penyebaran, namanya juga penyebaran. Jadi jangkauan itu kalau kita mewakilkan sebagai ukuran penyebaran, maka jangkauan itu adalah data terbesar X, data terbesar dikurangin data yang terkecil. Data terbesar di sini adalah 7, data terkecil 1, jadi 6. Oh ternyata di data ini yang paling besar dikurangin yang paling kecil, itu selisihnya 6. Seperti itu jangkauan. Gitu. Jadi semakin besar jangkauan ya semakin besar tersebar datanya gitu. Semakin besar jangkauan, semakin besar selisih antara besar data terbesar dan data terkecil, maka datanya semakin tersebar seperti itu. Sama seperti rata-rata. Kalau rata-ratanya
semakin kecil artinya ukurannya lebih terpusat, datanya lebih terpusat gitu. Karena kayak dempet-dempetan gitu. Jadi setiap data yang berdempetan itu enggak selisihnya banyak gitu. Jadi memandang statistik harus seperti itu. Jadi data itu harus bisa dibaca, dipahami gitu dan diimplementasikan gitu. Jadi udah paham nih datanya tapi nggak jago penyajian data, nggak bisa menunjukkan data ke orang lain, ya sama aja gitu. Jadi di statistika harus seperti itu, bisa memahami dan bisa menyajikan data. Tapi kalau di UTBK kayaknya nggak ada ya. Tapi nggak tahu deh, kali aja bisa ya. Karena pilihan ya. Gitu. Sampai sini paham, Cecil? Paham, Kak. Oke, kalau sudah, ya udah materinya cuma gini doang. Sisanya tinggal kita latihan soal. Kalau rata-rata gabungan itu kayak gimana, Kak? Oke, sebentar. Kita lihat dulu soal-soalnya ya. Ya, betul. Rata-rata gabungan banyak muncul juga di sini. Nah, rata-rata gabungan itu gimana, Kak? Ya, contohnya ya, kita ini harus pakai contoh angka dulu supaya lebih paham. Jadi misalkan kita punya satu kelompok data nih. Katakan kelompok A. Jangan pakai himpunan. Kelompok A. Kelompok A punya rata-rata X bar. X bar ini rata-rata ya. Rata-ratanya misalkan 7. Jumlah anggota di A, jumlah datanya itu misalkan ada, misalkan ya, kasih angka asli aja ya, misalkan 7, 8, jangan ding, 2, 4, 1, 3, 5, 7, 5 misalkan. Nah, berarti ini rata-ratanya, misalkan ini kelompok data A. Jadi dalam himpunan kita tulis ya. Jadi rata-ratanya itu adalah jumlah semuanya, 2 tambah 4 tambah 1 tambah 3 tambah 7 tambah 5, kita bagi dengan 6. Ada 6 data. Jadi rata kalau kita hitung berapa nih? 22 dibagi 6 ya. 22 dibagi 6 itu 11/3. Dengan jumlah anggota di A itu adalah ada 6. Jumlah datanya ada 6. Sekarang kita punya data B. Himpunan B yaitu misalkan isinya 4, 1, 2, 9, 5 misalkan. Nah, berarti rata-rata di B itu adalah jumlah baru belajar fisika jadi itu vektor 4 tambah 1 tambah 2 tambah 9 tambah 5 dibagi 5 jadinya berapa nih 5521 ya 21/5 gitu. Nah kalau misalkan kedua data ini kita gabung nih, kedua data ini kita gabung berarti anggotanya di apa, anggotanya jadi ada A dan B, berarti kita gabungin ya atau kita urutkan aja sekalian. Jadi yang paling kecil kan 1, satunya ada 2, satu satu, terus ada 2, duanya ada 2 gitu, 2 2, tiganya ada berapa, tiganya cuma 1, 4-nya 2, tiganya cuma 1, 4-nya 2, limanya ada 2, limanya ada 2, terus 7, terus 9, habis ya 7 9. Berarti total ada berapa nih? Berarti ini gabungan. Kakak tulis terus gimana ya, X dari A gabung B, gimana tulisnya, atau X gabungan gitu aja lah ya. Itu adalah ya ambil total jumlah semua data dibagi banyak data. Tadi awalnya yang A itu ada 6 data, yang B itu ada 5 data, berarti total di situ harus 11 data. Benar nggak? 5, 5, ya betul 11. Gitu. Jadi 1 ditambah 1, coba jumlahin semuanya terus bagi 11. Kira-kira berapa tuh? 1, 1, 2, 4, 3, 8, 10, 27, 43 ya. 43/11. Nah ini rata-rata gabungan. Tapi biasanya di soal-soal ini tuh nggak diketahui. Ini nggak diketahui. Cuma dikasih tahu, oh kelompok A itu rata-ratanya 11/3. Kelompok dengan jumlah anggota ada 6 data. Kalau kelompok B itu rata-ratanya 21/5 dengan jumlah datanya ada 6, 5. Ini Bandung aneh ya. Tadi hujan loh padahal. Ini udah terang banget. Tidak, daerah gunung biasa gitu ya. Terus untuk mencari, kalau misalkan nggak diketahui rata-rata setiap datanya, maka gimana cara carinya, Kak? Itulah kita pakai matematika gitu. Caranya adalah rumus langsung ya. Jadi rata-rata gabungan itu adalah ambil rata-rata di A dikalikan dengan NA
ditambah rata-rata di B dikalikan dengan NB dibagikan dengan NA tambah NB. Seperti itu. Ini rumusnya. Coba kita hitung sekarang. Ini ya, ini wajib dihafal. Karena ya wajib, karena anak SMP juga belajar ini gitu. Ini materi SMP juga. Jadi, ini apaan sih? Betul banget. XA berarti 11/3 dikalikan dengan NA-nya 6, ditambah XB 21/5 dikalikan 5, kita bagi 11. Coba kita hitung, benar nggak? 66/3 ditambah 21 dibagi 11. Jadinya berapa? Ini 63. 63 ditambah 66 berapa? 66 ditambah 63/33 gitu ya. Kalau kita bagi 3, jadi 22 ditambah 21/33 jadinya, ya benar ya, 43/11. Sama dengan ini. Gitu. Jadi biasanya di soal-soal nggak diketahui yang kotak merah ini. Nggak diketahui tiap datanya berapa, tiap datanya itu berapa aja sih gitu. Itu nggak diketahui. Gitu. Jadi cara mencarinya gimana? Itu matematikanya, yaitu ke sini, rata-rata gabungan. Nanti variasi soal rata-rata total, misalkan ada 8 orang nih. Ada 8 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rata-ratanya misalkan 10. Misalkan berat badan deh, misalkan rata-ratanya adalah 70 kg, misalkan rata-ratanya. Nah, kalau satu orang dikeluarin, berarti kan tinggal 7 orang nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rata-ratanya jadi misalkan makin naik gitu, 72 misalkan, makin berat gitu. Berarti yang keluar ini yang ringan ya. Yang keluar ini yang ringan, jadinya yang sisa di dalamnya berat gitu. Jadi ini tinggal ini awalnya N-nya 8, awalnya 7 gitu. Akhirnya jadi 7. Jadi nanti ditanya, ini yang keluar ini beratnya berapa sih gitu. Kita tulis apa ya? Data ya. Ini data pertama misalnya. Berapa sih gitu. Dengan N-nya 1. Cara carinya adalah ya pakai rata-rata gabungan gitu. Kalau ini yang satu keluar itu digabung dengan yang 7 ini, maka dapat ini gitu. Berarti rata-rata yang 70 kg itu X70 ini XGAB ya, gabungan itu adalah ambil X ini anggap X7 ya, atau rata-rata 7 data gitu. Ini X1. Berarti X1 kalau kalau cuma satu data berarti rata-ratanya juga data itu sendiri ya gitu. Jadi rata-rata dari data yang pertama satu data ini ya tetap data itu sendiri. Jadi X1 dikali N1 ditambah rata-rata 7 data dikali 7. N1-nya 7 ya. N1-nya 1 ya. Dikali 7 dibagi 8. Udah selesai. Nanti X gabungannya 70 kg sama dengan X1 dikali 1, X1-nya ditanya ya, ditambah dengan X7 72 dikali kilogram dikali 7 dibagi dengan 8. Tapi mungkin nggak ya kalau keluar makin berat? Coba kita hitung ya. Nggak tahu. kalau bisa berarti mungkin. Ini kalau kali silang jadi 560 kg sama dengan X1 ditambah 72 kali 7 berapa? Oh bisa, 504 kg. Berarti X1-nya adalah 60 kurang 4, 56 kilo. Ya, berarti benar ya. Logikanya juga benar. Berarti yang keluar itu ringan. Makanya sisa di dalam makin berat gitu. Gitu. Berarti ternyata yang keluar itu adalah 56 kg. Nanti variasi lagi. Nanti kalau dikeluarin 2 orang, nanti kalau dikeluarin 3 orang gitu. Terus nanti digabung gitu-gitu. Jadi intinya inilah penerapan dari rata-rata gabungan seperti itu. Udah paham, Cecil? Klik-klik. Gimana, Cecil? Udah paham? Paham, Kak. Aku ngomong, aku kira udah itu Oh, kebuka, ternyata masih ke-mute. Maaf, oke, Kak. oke. Nggak apa-apa, santai-santai. Udah biasa kalau kayak gitu. Oke, kalau gitu kita latihan soal ya. Karena udah selesai materinya, coba kita lihat soalnya. Nah, kalau yang pertama kita baca grafik dulu ya. Harus bisa baca grafik dulu, baru yang sisanya hitung-hitungan. Nomor satu mau Cecil coba sendiri dulu atau gimana? Iya, Kak. Mau Oke. coba dulu.
Kak, maaf, ABC-nya boleh diturunin, Kak? Boleh? Ngapar ke jelo aja kali ya. Nih. Yang C ya, Kak? Ya, kita lihat. Di 2 dan 4. Ya, ini grafik ini menyatakan jumlah siswa terhadap sekolah. Jadi ini sekolah P, berarti perhatikan juga ya, yang hitam dan yang putih itu apa gitu. Yang hitam itu yang jumlah seluruh siswa, yang hitam seluruh siswa, yang putih itu yang cewek, perempuan. Jadi kalau di sekolah P ini, kita misalkan cowok itu X, misalnya, cewek itu Y misalkan. Itu padahal kalau di biologi cewek itu XY, ya nggak sih? Cowok itu XX kalau nggak salah ya. Gitu. Kayaknya ya, kakak lupa juga biologinya goblok. Kalau kalau total cowok apa namanya siswa 350, ceweknya 180, maka cowoknya berapa? Cecil. 170. Iya, kalau yang di sini cowoknya berapa? Sekolah Ki. Itu 180 atau 190 ya, Kak? 190 kayaknya nih. Oh, 190. Mm-mm. Berarti 70 ya, Kak? 90. Ya, 90. Terus yang di sini sekolah R, 200. oke, yang sekolah S, 170. ya benar, 170. Ini 420, ini 280, 350. Oke. Apalagi nih katanya? Di antara pernyataan berikut mana yang benar? Oke, yang satu, pernyataan satu, rasio antara jumlah siswa perempuan dan laki-laki di S. Rasio artinya perbandingan ya. Jadi perbandingan cewek banding cowok di sekolah S. Sekolah S berarti yang ini. Nah, ceweknya tadi 200 di sekolah S ya. Di sekolah S, ceweknya itu adalah 200, cowoknya berarti 170. Perbandingannya 20 banding 17. Kalau di sekolah R, maka ceweknya 220, cowoknya 200. Jadi 22 banding 20. Nah, dibanding ini, perbandingan antara ini dengan ini. Gimana caranya, Kak? Membandingkan ya, udah berarti 20 per 17 banding 22 per 20. Dikali silang. Jadi 400 banding berapa tuh? 220 ditambah 22 kali 7, 154 ya. Jadi 374 ya. Mana lebih besar? Lebih besar yang ini. Berarti lebih besar si S. Gitu. Jadi si S itu lebih besar daripada si R, benar. Ayo, Cecil gimana tadi ngitungnya? Tadi kalau aku pakai yang 420-nya, aku kira jumlah siswa perempuan dan laki-laki itu berarti kayak jumlah seluruh siswanya gitu, Kak. Oh, ternyata divisa gitu, Kak. Eh, Sebentar. Berarti ambigu di soal ya, sebentar ya. Coba kita baca dari awal. Grafik berikut menyajikan jumlah seluruh siswa laki-laki dan perempuan pada 4 sekolah. Manakah yang benar? Rasio antara jumlah siswa perempuan, jumlah di sini berarti menunjukkan banyaknya ya. Jadi rasio antara banyaknya siswa cewek dan cowok di sekolah S lebih besar daripada sekolah R. Gak apa-apa, kita misalkan dulu yang hipotesis kakak ya. Nanti kalau misalkan gak ada jawaban, butuh kita pakai punya Cecil. Terus tadi kita bandingkan dua-duanya. Kalau memang dua-duanya benar ada jawaban, berarti ya harus tanya yang jago PPU. Yang dua, persentase jumlah atau persentase banyaknya siswa laki-laki di R itu lebih besar daripada sekolah P. Persentase berarti hanya cukup melihat berapa banyak cowoknya. Nggak usah ubah ke persentase lagi, karena kan kita bandingkan sama-sama cowok gitu. Persentase berarti nanti dikali 100, kita bandingkan 100-nya dicoret gitu kan habis. Jadi tinggal simple kita hanya melihat kalau di R dan P mana cowok yang lebih banyak. Kalau di R tadi kan cowoknya 200, kalau di P cowoknya 170.
Berarti di R lebih besar dari P, benar. Tanpa harus ubah ke persentase. Karena persentase sebanding dengan si cowoknya. Gitu. Yang ketiga, persentase banyaknya siswa cewek di sekolah Ki paling besar. Ya, coba kita lihat. Salah ya, 3 salah. Oh iya, benar ya. Karena cewek yang paling banyak itu di sekolahnya R. Oh, persentase. Oke, maaf. Hmm, ya persentase nggak boleh ya. Nggak boleh langsung lihat cowoknya doang. Harus ubah ke pria, betul. Kenapa, Kak? Karena total siswa tiap sekolah beda-beda. Nah, ini yang kedua kakak buat di sini ya. Persentase cowok di sekolah R ya, R ya. Di sekolah R itu adalah ambil cowoknya berarti ada berapa di sekolah P? 170 dibagi dengan totalnya 350, baru kita kalikan 100%. Nah, kali 100-nya nggak usah. Terus yang di sekolah P itu artinya R ya, maaf kakak salah baca. Ini yang P berarti ya. Kan kita lihat yang R. Kalau R berarti 200 per 420. Nah, kita bandingkan di dua. 17 atau 17 per 35 banding 20 per 42. Jadi kita kali silang, atau ini kita bagi dua dulu ya. Jadi 17 per 35 banding 10, ya 10 per 21. Kita kali silang. 17 kali 21 itu kira-kira 357, ya benar nggak? 340 tambah 17 ya, banding 350. Berarti lebih besar si P. Ini tadi P ya, ini tadi yang Q ya. Katanya apa? R lebih besar dari, ini R, sorry maaf. R lebih besar dari P. R kurang dari P harus ini. Jadi yang dua salah. Ini paham nggak, Cecil? Paham, Kak. Oke, jadi persentase lihat cowok banding total ya, gitu. Jangan langsung lihat cowoknya, karena salah tadi. Yang ketiga, sama. Jadi persentase cewek oke, berarti kita harus cari satu-satu nih ya. Untuk persentase cewek di P dulu, ceweknya tadi 180 per totalnya 350. Kalau di sekolahnya Ki itu adalah 190 per 280. Di sekolahnya R itu 220 per 420. Di sekolahnya si S itu 200 per 370. Nah, ini semua kita bandingkan mana yang lebih paling besar gitu. Caranya gimana, Kak? Nah, ini hitungan ya. Gitu. Kakak perbesar. Ini kalau kita kecilin 18 per 35. 18 per 35. Ini kakak kecilin 19 per 28. Ini 11 per 21. Ini 20 per 37. Nah, ayo cari KPK-nya kira-kira berapa. Ini angkanya keriting ya, gitu. Tapi mau dicek boleh, nggak mau dicek nggak apa-apa sih. Kalau mau cek 4 juga boleh. Jadi nggak harus cek satu-satu ya. Nanti kan jawabannya bisa dinalarin. Tapi kalau mau hitung, dipaksa hitung. Kalau mau lebih gampang ya, daripada kita samakan penyebut, kita buat ke desimal gitu. Kalau mau gampang, 18 dibagi 35 itu 0, berapa? 6 ya. 35 dikali 6, kelebihan dong. Kali 4, enggak bisa. Kali 4 kali 5 coba. 15, 175. 0,5 ya. 0,5 berapa nih? 0,51. Kalau 19 dibagi 28 gimana? 0, ini 0, 28 dikali 6 bisa 7, 8. 9 bisa nggak? 9 nggak bisa. 8, 28 kali 8, 16 nggak bisa. 28 kali 7, 140 dengan 56. Bisa kali 7. 14 dengan 56, nggak bisa. Kali 6 lah. 12 dengan 168. Kita kurangin. Jadi di sini 0,6. Terus 11 dibagi 21. 11 dibagi 21. Kali 5 bisa 105. Terus 50, 0,52. Kalau yang S berarti 20 dibagi 37, 0,0 dikali 6 bisa 18, nggak bisa kali 5. 185. Ya, berarti yang paling gede di Ki ya. Gitu.
Persentase jumlah siswa perempuan di sekolah paling besar, benar. Sampai sini paham, Cecil? Paham, Kak. Sekarang yang 4. Jumlah siswa laki-laki lebih besar daripada jumlah siswa perempuan di tempat sekolah tersebut. Setiap cowok lebih banyak daripada cewek di empat-empatnya. Berarti yang di sekolah P benar nggak? Salah ya? Salah. Di sekolah P aja cowoknya lebih dikit daripada cewek. Cowoknya 170, ceweknya 180. Berarti X, ini sini X kurang dari Y. Ini juga sama, X kurang dari Y. Ini X kurang dari Y juga. Ini X, jadi semuanya lebih kecil ya. Itu semua cowok lebih dikit daripada ceweknya. Harusnya jawabannya B ya, Cecil. Udah paham, Cecil? Sudah, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 mau dicoba dulu? Boleh, Kak. Oke, sebentar, wait ya.
Yang B bukan, Kak. Oke, kita cek 1 dan 3 ya. Grafik berikut menjadikan data pemasukan dan pengeluaran selama periode. Oke, yang pemasukan yang bulat, yang pengeluaran yang kotak gitu ya. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar gitu? Mana yang benar nih? Perusahaan mendapat keuntungan selama periode 2016 sampai 2017. Kalau gini, pada 2016 sampai 2017 pemasukannya 15, pengeluarannya 23. Kira-kira untung atau rugi, Sasil? Untung, Kak. Pengeluarannya 23, pemasukannya cuma 15. Untung atau rugi? Bukan kebalik, Kak. Yang masuk kan yang bulat kan? Oh iya, aku salah lihat, Kak. Maaf, Kak. Nggak apa-apa Aku ya, tadi kita salah bahas. ngitung. Nggak apa-apa, kita bahas Berarti bareng-bareng rugi, aja. Kak. Berarti Rugi. yang masuk 15, yang keluar 23. Berarti untung atau rugi? Rugi. Ruginya berapa? Ruginya 8 ya, Kak? Ya, berarti minus 8, kita tulis minus artinya rugi ya. Terus pada tahun 2017, masuk itu 27, yang keluar 20. Berarti untung atau rugi? Masuknya, berarti untung ya, Kak? Untungnya berapa? Untungnya minus kan ini 7, tapi kalau digabung berarti jadi minus 1 ya, Kak? Ya, betul. Berarti dari tahun 2016 ke 2017, sebenarnya dia untung atau rugi? Dia rugi. Rugi sebenarnya ya. Jadi pernyataan satu salah. Gitu. Eh, Kedua, keuntungan perusahaan tahun 2014 lebih besar daripada tahun 2015. Keuntungan pada tahun 2014. 2014 itu yang masuk 31, yang keluar cuma 12. Berarti untung atau rugi? Untung, Kak. Untungnya berapa? 19. Kita tulis kalau untung positif ya. Terus kalau 2015 yang masuk 35, yang keluar 24. Untung atau rugi? Untung juga. Untungnya berapa? Untungnya 11. 11, berarti plus 11. Katanya yang kedua, keuntungan pada tahun 2014 lebih besar dari 2016. Benar atau salah? Benar, Kak. Benar, gitu. Ya, kita cek lagi yang ketiga. Keuntungan perusahaan selama 2015 sampai 2017 lebih besar daripada keuntungannya 2014 sampai 2016. Dari 2000, berarti kita harus cari, katanya untung. Oke, kita cek. Dari 2015, ini yang tiga ya. Dari 2015 sampai 2017, itu, tahun 2015 itu, bentar ya, 2015 itu untungnya 11. 2016 rugi, 2017 untung. Berarti selama periode ini totalnya untung ya, untungnya jadi untung 10 in total. Kalau 2014 itu plus 19, 2015 itu plus 11, 2016 itu minus 8. Maka kalau ditotalin jadi berapa nih? 11, 11, 22 ya. Jadi keuntungannya 22. Jadi ini yang periode 2015 sampai 2017, ini periode 2014 sampai 2016. Kira-kira keuntungannya ini lebih besar nggak daripada yang itu? Salah ya, harusnya lebih kecil. Katanya kan yang 2016 itu lebih besar, salah, harusnya lebih kecil. 3 salah. Yang 4, rasio antara pemasukan dan pengeluaran pada tahun 2014, rasio di perbandingan. Perbandingan antara yang masuk dengan yang keluar. Pada tahun 2014, yang masuk itu tadi bulat 31 ya, yang keluar 12. Pada tahun 2017, yang masuk itu 27, yang keluar itu 20. Nah, kita bandingkan 31/12 banding 37/20. Berarti ini kalau kita bagi 2 dulu, supaya gampang. 6, ini 10 ya. Kali silang, jadi 310 banding 200, 180, 222. Gitu. Harusnya lebih besar. Ya benar ya. Yang pernyataan 4 benar. Gitu. Sampai sini paham, Cecil?
paham Kak. Oke. Tadi Cecil salahnya karena salah lihat bulat dan kotak ya. Iya Kak, saya Oke. cuma ngeliat jari saya doang. Oh, hati-hati. Yang sama kayak ini ya, tadi nomor 1. Harus tahu yang hitam itu apa, yang putih itu apa gitu. Oke, yuk kita lanjut. Nomor berapa nih? Nomor 3. Mau dicoba dulu, Cecil? Atau coba soal yang tipe lain dulu? Ini banyak nih tipe soalan ini. Kalau tipe lain dulu aja Kak. Oke, kalau tipe lain, mau yang eh, nomor 5 tadi masih grafik-grafik ya. Nah, kalau misalkan nggak jelas, eh, kakak perjelas dulu ya. Karena ada yang beberapa blur kan. Ini blur banget nih. Ini Maret, ini April, ini Mei, ini Juni, ini Juli. Ini 0, 20, 40, 60, 80, 100 dan seterusnya ya. Ini 140, 160, 180 gitu. Kalau yang biru agen P, ini ya. Ini kakak tulis ini ya. Yang biru itu agen P, yang jingga itu agen O, yang abu-abu itu agen R. Oke, PQR ya. Gitu. Nah, ini data secara tabel. Gitu. Ini secara grafik. Nanti kakak send ininya. Atau mau, ya, boleh di SS juga boleh. Tapi nanti tetap kakak send ini ke drive ya, di bagian pembahasan gitu. Itu terus nomor 4 dengan nomor 3 datanya sama, cuman pertanyaannya beda gitu. Jadi kalau tahun 2020 tuh ada soalnya seperti itu, bercabang gitu. UTBK juga yang statistik yang kimia itu juga gitu. Jadi satu soal itu bisa buat 3 nomor gitu. Bisa kayak gitu. Nomor 4 sama, nomor 5 ya sekarang ya. Ini 2003 ini 2019, 2018, 2017, 2015, 2016, berarti ini 2015 ya. Aduh, sebentar, kakak juga nggak jelas banget di sini. Kakak lihat dulu ya. Mana tadi? Oh, ini 200, ini 300, ini 500, ini 600, ini 400. Ini angkanya 200, 400, 600, 800 gitu. Oke, ya. Kayak gitu aja ya, yang kurang jelas udah kakak perjelas di sini. Oke, dan ini ya, ini kalau kurang jelas, ini 80 derajat, ini soal UTBK kakak punya nih ketemu. Kakak ketemu soal ini persis kayaknya, kayaknya juga persis kalau nggak salah. Ini 80 derajat, kelihatan nggak ya, pakai warna cerah gitu, kuning. Ini 80 derajat, ini 120 derajat, ini sisanya berapa? Dicoba buat sendiri ya. Terus di sini 180 derajat, kayak warna merah, kayak warna biru. Ini 180, yang ini tulisannya 400.000, yang ini 90 derajat. Itu ya, kalau kurang jelas di situ. Oke, udah. Karena waktunya udah mau habis, kakak jelasin aja ya. Jadi kakak bantu dikit-dikit. Sebentar. Ya, bentar. Oke, coba kakak bantu yang nomor 6 dulu. Nomor 6. UTBK 2019. Median 7 bilangan adalah ini. Dari 7 bilangan ada bilang 11. Kak, Ya, kenapa? maaf. Mhm. Boleh yang nomor 21 gak Kak? Nomor 17 ya Kak tadi. Nah, mau, yakin.
Nggak mau coba Iya, dulu Kak. sendiri? Coba dulu aja deh. Mau coba sendiri? Nanti ada pembahasannya nggak, Kak? Kalau mau nanya nanti minggu depan, hari Jumat juga boleh. Kakak jelasin secara Oh, langsung nanti. oke, Kak. Oke. Cuma nomor berapa dulu? Hmm, kepo ya. Iya, iya, Keren Kak. soalnya kan. Nomor berapa? Hmm, 7, 6 aja nggak 6. apa-apa, Kak. Atau yang rata-rata gabungan. Gimana? Boleh, Kak. Ya, copy dulu baru kita paste. Kalau rata-rata gabungan itu yang ini kalau nggak salah. Nah, ini nomor 8. Rata-rata kalau ada 8 orang gitu, rata-rata berat 8 orang bertambah 2 kilogram. Jadi awalnya 8 orang nih, awal ada 8 orang, anggap awalnya itu apa ya, 1 ya. Jadi kondisi awal ya. Jadi N1 itu 8 orang, terus rata-ratanya nggak tahu gitu. Pokoknya dia hanya diketahui kalau rata-ratanya bertambah 2 gitu. Jadi kita misalkan X1-nya itu ya X ya gitu. Kita nggak tahu berapa, X aja kita misalkan. Nah, terus ketika satu orang dengan berat badan 65 digantikan oleh orang yang baru. Nah, ayo gimana tuh? Jadi ada 8 orang di sini, 4, 5, 6, 7, 8. Satu orang ini dicabut, dikeluarin dulu, terus masukin lagi yang lain gitu. Dikeluarin dulu, baru masukin lagi yang lain. Berarti 2 kali proses. 2 kali proses. Pertama, prosesnya pengeluaran dulu, baru kedua dimasukin. Dan intinya ujung-ujungnya bertambah 2. Ketika satu orang dengan berat badan 6, oke, yang keluar ini berat badannya 65 kalau di soal. 65 kilogram ini dikeluarin. Terus diganti dengan orang baru. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa berat orang yang baru gitu. Karena logikanya kalau dikeluarin tuh yang 65 terus dimasukin yang lain kan rata-ratanya bertambah, artinya yang masukin ini lebih berat lagi orangnya. Tapi seberat apa gitu. Apakah sampai 80 kurangnya atau lebihnya lagi gitu. Kita cari. Berarti ada 2 proses. Pertama, yang kalau dikeluarin jika dikeluarkan. Nah, berarti totalnya itu adalah 8 orang. Jadi kita tulis ya, rata-rata gabungannya kita nggak tahu. Ini kita tulis N total ya, 8 orang, terus rata-rata gabungannya kita nggak tahu, kita misalkan X. Jadi total 8 orang ini awalnya, sebentar, kalau mau dikeluarin berarti gabungan, oke boleh. Berarti rata-rata gabungannya adalah X, dengan totalnya adalah 8, gitu. Berarti ada 2 data yang digabungkan antara 7 orang ini dengan 1 orang ini gitu. Yang 7 orang ini kita namakan X1 bar atau X7 ding, kasih nama aja X7 ya, biar tanda kalau itu rata-rata 7 orang. Jadi X7 bar itu ya biarin X7 bar ya, kita nggak tahu namanya apa. Ini juga ding, kayaknya X gabungannya biarin X gabungan aja. Nggak usah kasih variabel baru gitu. X7 bar dengan N-nya 7 gitu. Kalau ini yang digabungin nanti ya. Kalau yang dikeluarin itu rata-ratanya berapa? Kalau cuma satu data berarti rata-ratanya 65 juga. 65 kilogram, datanya ada 1. Jadi pakai rumus rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan itu adalah ambil rata-rata yang 7 itu dikali 7 karena ada 7 anggota. 7 data ditambah 65 kilogram dikali 1. Dibagi dengan total data ada 8. Jadi 8 kali rata-rata gabungan itu sama dengan 7 dikali X7 bar, rata-rata 7 orang itu ditambah 65 kilogram. Biarin dulu, ini mau hitung apa Kak? Nggak bisa, karena ada 2 variabel, biarin dulu. Terus, tadi kan ada lagi yang dimasukkan gitu. Jika dimasukkan, kalau dimasukkan berarti rata-rata gabungannya gimana? Bertambah 2. Rata-rata gabungan, ini rata-rata gabungan yang pertama ya. Ini kita anggap pertama, ini kita anggap pertama. Rata-rata gabungan yang kedua itu sama dengan rata-rata gabungan yang pertama bertambah 2.
Gitu. Karena di soal tadi dibilang gitu. Kalau dikeluarin, terus dimasukin lagi orangnya, rata-ratanya jadi bertambah 2 gitu. Jadi rata-rata gabungan yang kedua itu berasal dari mana? Berasal dari yang 7 orang tadi kan tetap, jadi tetap X7 bar dengan N-nya 7. Terus satu orang baru yang masuk. Nah, itu yang kita cari. Itu yang kita cari berat ini X. Kita misalkan X ya, ini berapa sih? N-nya 1. Berarti rata-rata gabungan yang kedua itu adalah rata-rata, kakak tulis ini ya, rata-rata gabungan yang kedua itu sama dengan X7 bar dikali 7 ditambah X ini dikali 1, kita bagi 8. Jadi 8 kali X gabungan yang kedua itu sama dengan X7 dikali X7 bar ditambah X gitu. Perhatikan, ini ada hal yang sama, Kak. Kita pakai metode substitusi, di mana ini nanti kita dapat kalau 7x7 bar itu sama dengan 8KE. Bentar ya. Berarti X gabungannya nggak habis loh. Ini kayaknya ini yang mau kita masukkan deh. Ini anggap ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Gitu. Kita punya ini tadi kan, intinya itu. Gabungannya adalah gabungan awal ditambah 2. Jadi kita tulis ulang ya. Jadi X gabungan yang kedua itu sama dengan X gabungan yang pertama ditambah 2. X gabungan yang kedua itu adalah ini. Jadi nggak usah dikali silang sebenarnya ya. Masukin ke sini. Berarti 7 dikali X7 bar ditambah X dibagi 8 sama dengan X gabung 1, berarti yang ini ya, nggak usah dikali silang juga. Karena kita butuhnya cuma X gabung bar 1. 7x7 bar ditambah dengan berapa tadi? 65 kg. Kita bagi dengan 8, kita tambahkan 2. Coba kita kali 8 di semua ruas. Ini kita kalikan 8. Percaya nggak percaya ini soal tipikal loh. Ribet ya. Jadi 7x7 bar ditambah X sama dengan 7x7 bar ditambah 8 kali 65 berapa? 520 ya, 520 kg ditambah 16 kg. Ini 2 kg sebenarnya ya. Ini 2 kg. Jadi ini habis. Jadi jawabannya, oh ini 8X, maaf. Jadi 8X sama dengan 536 kg. Jadi X itu adalah kalau dibagi 8 berapa? 67 ya, 67 kg. Nah inilah X itu dia pasti kita misalkan X itu adalah orang yang dimasukkan. Jadi beratnya 67 kg itu kurang dari 80 kg. Tapi masih lebih berat dari 65 ya. Gitu. Jawabannya yang P lebih kecil. Berarti maaf, ini P harusnya. Berarti B ya. Udah paham Cecil untuk ini nomor 8 rata-rata gabungan? Masih agak bingung di yang ini sih Kak. Kan yang tadi X gabungan 2 sama dengan X gabungan 1 ditambah 2 kg. Nah itu kok bisa kayak gitu Kak? Karena di soal. Kan katanya gini, rata-rata berat 8 orang bertambah 2 ketika satu orang dengan berat 65 digantikan oleh orang baru. Jadi yang 65 kg tadi dikeluarin dulu, baru masukin lagi orang baru, nah nanti itu totalnya bertambah 2 gitu. Ngerti? Jadi ada 2 proses, jadi jangan sekaligus menggantikan gitu, jangan. Dikeluarin dulu, baru dikeluarin dulu dapat X gabungan 1. Dimasukkan dapat X gabungan 2. Berarti X gabungan 2 itu adalah X gabungan awal bertambah 2 gitu. Oh iya Kak, terus yang bawahnya itu yang mana? Kan itu dikali 8 semua ya Kak. Bukannya kalau udah dikali 8 gitu kan ada penyebutnya, itu nggak habis gitu Kak. Kok jadi 8X sama yang 65-nya dikali 520, tapi yang 7 oh iya benar. X 7 barnya? Ya benar ya, harusnya ini nggak dikali. Maaf, benar-benar. Harusnya penyebutnya udah coret habis ya. Oke. Jadi ini tetap jadi X, ini tetap jadi 65. Oke. Jadi X itu adalah 65 ditambah 16 kg. Jadinya, wah 81. Mantap. Thank you, Sasil. Kakak salah hitung berarti. Jadi jawabannya yang A ya ternyata ya. 81 lebih dari 80. Jawabannya yang A. Oke, mantap. Udah paham, Sasil? Sampai sini?
Udah paham, Kak. Oke, nah kita ada 1 jam. Hari Jumat nanti kita bahas geometri sudut ya. Kalau ini ada yang ingin ditanyakan, tanyain aja nanti hari Jumat ya. Apalagi ini nomor 17 tadi Cecil mau coba. Oke? Oke, Kak. Oke, Terima sudah kasih. boleh, Liv. Nanti kita jumpa hari Jumat jam berapa ya Jumat? Jam 2 ya? Iya. Oke. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Cecil.